Perkenalkan, nama saya Virgi Resa Putri dengan NIM 24121002. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penyakit hepatitis. Untuk slide-nya sudah tampak, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu hepatitis. Jadi untuk pembahasannya itu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada besar masalah, yang ketiga ada penyebab dan penularan, yang keempat ada patofisiologi atau mekanisme terjadinya, yang kelima ada hepatitis akut, yang keenam ada jenis hepatitis virus, yang ketujuh ada pencegahan, dan yang kedelapan pengobatan. Nah, di sini pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan apa sih itu hepatitis, apa sih itu penyakit hepatitis. Mari kita bahas sama-sama. Hepatitis adalah peradangan pada sel-sel hati yang diakibatkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor infeksi, yang kedua non-infeksi. Untuk faktor infeksi yaitu terdiri dari virus A, B, C, D, E, F, G, bakteri, dan parasit. Untuk yang non-infeksi itu terdiri dari obat-obatan, alkohol, dan lemak berlebih serta penyakit autoimun. Untuk selanjutnya kita akan membahas seberapa besar sih masalah penyakit hepatitis yang terjadi. Yang pertama ada hepatitis B. Kurang lebih 2 miliar orang terinfeksi di dunia dan 240 juta kronis. Yang kedua ada hepatitis C. Kurang lebih 170 juta orang di dunia. Yang ketiga di Indonesia kurang lebih 28 juta orang terinfeksi hepatitis B atau C. Yang ketiga 1,5 juta kematian per tahun akibat hepatitis. Selanjutnya ada penyebab dan penularan. Yang pertama hepatitis A dan E. Untuk penyebab dan penularannya itu melalui fekal dan oral. Fekal adalah tidak kontak langsung, misalnya seperti kuman yang dari feses terus hinggap di makanan sehingga makanan tersebut terkontaminasi. Sedangkan oral itu tidak kontak langsung. Contohnya seperti sedang bersin dan batuk. Yang kedua ada hepatitis B, C, dan D, yaitu penyebab dan penularannya melalui parenteral atau darah. Selanjutnya ada patofisiologi atau mekanisme terjadinya. Yang pertama ada cenderung pada sel hati atau hepatoseluler oleh virus atau toksin. Yang kedua, respon imun inflasi sel imun menyerang hepatosit yang dimana menyebabkan peradangan. Yang ketiga ada kematian sel hati atau apoptosis atau nekrosis yang dimana peningkatan enzim ALT dan AST. Yang keempat ada disfung hati. Yang pertama ada penumpukan bilirubin, yang kedua penurunan protein darah, yang ketiga gangguan pembekuan darah. Selanjutnya yang kelima ada fibrosis atau kerusakan permanen dan tidak reversibel. Selanjutnya ada jenis hepatitis virus. Yang pertama hepatitis A yang terdiri dari RNA virus atau coronavirus. Yang kedua penularan melalui fekal dan oral. Yang ketiga akut, sembuh total, tidak menjadi kronis. Yang ketiga pencegahan, yaitu melalui vaksin atau PHBS. Selanjutnya ada hepatitis B yang terdiri dari DNA virus, penularan yaitu melalui darah, seks, atau prenatal. Yang ketiga bersifat akut atau bisa menjadi kronis jika tertular sejak bayi. Yang keempat ada pencegahan yaitu dengan vaksin
HBV atau program imunisasi nasional. Yang kelima ada komplikasi, yaitu sirosis dan kanker hati. Selanjutnya ada hepatitis C yang dimana terdiri dari RNA virus, penularan melalui darah, jarum suntik, dan transfusi. Yang terkena sekitar 80% menjadi kronis dan belum ada vaksin serta terapi antivirusnya lumayan mahal. Selanjutnya ada hepatitis D yang dimana terdiri dari virus delta dan memerlukan HBV untuk replikasi. Dan virus ini sangat berbahaya dan belum ada vaksinnya atau dilindungi bila imun HBV. Selanjutnya ada hepatitis E yang terdiri dari RNA virus yang disebabkan oleh fekal dan oral. Mirip hepatitis A dan banyak di Asia Tenggara dan Afrika. Dan belum ada vaksinasi atau pencegahan dengan sanitasi. Selanjutnya ada hepatitis F dan G yang dimana masih jarang ditemukan dan gejalanya mirip dengan hepatitis A dan C. Hepatitis G dapat disebabkan oleh obatan. Selanjutnya ada pencegahan, yang pertama dengan imunisasi, yang kedua higien dan sanitasi. Selain itu juga hindari penularan darah dan cairan tubuh. Yang pertama tidak berbagi jarum, tato, dan alat cukur. Yang kedua hindari seks bebas. Yang ketiga saringan darah donor. Selanjutnya ada pengobatan yang terdiri dari dua. Yang pertama hepatitis akut, yang kedua hepatitis kronik. Hepatitis akut pengobatannya dengan cara istirahat, diet tinggi kalori dan protein, vitamin, serta hepatoprotektor. Sedangkan hepatitis kronik dengan terapi antivirus atau HBV dan HCV dari 6-12 bulan untuk tujuannya mencegah sirosis dan kanker hati. Setelah itu ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu hepatitis melibatkan kerusakan sel hati akibat infeksi dan reaksi imun, yang dimana dapat berkembang menjadi fibrosis, sirosis, gagal hati atau kanker hati jika tidak ditangani dengan baik. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai penyakit hepatitis. Terima kasih.